Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safa. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang turunan ya, turunan pertama suatu fungsi. Nah, di sini nanti akan kita bahas untuk 3 bentuk, fungsinya. Nah, untuk yang pertama, itu kita akan membahas contoh soal untuk fungsi f(x) yang dalam bentuk U kali V. Nah, untuk fungsi f(x) sama dengan U kali V ini bisa kita cari turunan pertamanya yaitu f aksen X itu dengan rumus U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Oke, nah sekarang untuk contoh yang kedua, nanti kita akan membahas fungsi f(x) dalam bentuk U dibagi V. Untuk U bagi V ini, F aksennya kita bisa menggunakan rumus U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, untuk contoh yang ketiga, jadi contoh yang ketiga ini nanti kita menggunakan aturan rantai ya teman-teman. Jadi nanti kita menggunakan aturan rantai untuk mencari turunan dari fungsi trigonometri dan juga aljabar. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh pembahasan soal-soal tersebut ya. Tetap bersama channel saya. Nah, di sini untuk contoh soal yang nomor 1, tentukan turunan pertama dari fungsi h(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x dikali sin 3x. Nah, di sini ada dua fungsi ya. Yang pertama yang depan ini dan juga belakang. Untuk yang depan ini fungsi aljabar, sedangkan yang belakang itu adalah fungsi trigonometri. Jadi di sini kita misalkan terlebih dahulu. Untuk yang depan ini x pangkat 3 ditambah 2x sebagai U, sedangkan untuk yang sin 3x sebagai V. U sama dengan yang depan ini ya, jadi x pangkat 3 ditambah 2x, kemudian kita turunkan U-nya, jadi U aksen, turunkan terhadap x, menjadi di sini adalah 3x kuadrat ditambah 2. Oke, untuk yang U sudah. Sekarang kita beralih ke yang V. Nah, di sini V sama dengan sin 3x. Masih ingat ya cara menurunkan fungsi trigonometri? Jadi untuk sin 3x ini V aksennya adalah 3 cos 3x. Oke, kita sudah punya U dan V serta U aksen V aksen. Untuk H aksen X atau turunan pertama dari HX sama dengan U aksen kali V ditambah U dikali V aksen. Nah, kita tinggal memasukkan, mensubstitusi ya sesuai dengan keterangan di atas. U aksennya berarti 3x kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan V. V-nya sin 3x. Kemudian ditambah U. U-nya adalah x pangkat 3 ditambah 2x.
dikali V aksen tadi 3 cos 3X. Oke. Selanjutnya di sini ada yang masih bisa kita sederhanakan ya, masih bisa kita operasikan. Yang depan tetap sama, 3X kuadrat ditambah 2 dikali sin 3X ditambah yang belakang ini angka 3 kita kalikan dengan yang depan ya. Jadi dipindah ke depan sini menjadi 3X pangkat 3 ditambah 2X dikali, nah 3-nya udah pindah berarti sisanya adalah cos 3X. Selanjutnya yang belakang tadi ada perkalian ya, 3 dengan aljabar X pangkat 3 plus 2X itu nanti bisa kita kalikan. Yang depan kita tulis terlebih dahulu. Nah, di sini ditambah kita kalikan satu per satu. Jadi harus hati-hati karena di sini ada angka 3 dikalikan di dalam kurung. Harus kita kalikan satu per satu. Jadinya ini masih kita kurung ya. 3X pangkat 3 ditambah 6X dikali cos 3X. Nah, oke, ini sudah bentuk yang sederhana. Kita masuk contoh soal berikutnya. Soal nomor 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 1 ditambah cos X dibagi sin X. Nah, ini untuk contoh f(x) dalam bentuk U per V. Yang atas ini pembilangnya sebagai U ya. Sedangkan penyebut yang bawah sebagai V. Oke. Kembali kita misalkan terlebih dahulu seperti contoh soal yang pertama. Untuk mencari U aksen dan V aksennya ya. Karena di sini U-nya adalah 1 ditambah cos X. Kita tuliskan terlebih dahulu. U sama dengan 1 ditambah cos X. Berarti U aksennya sama dengan 1 hilang. Kemudian cos X turunannya adalah negatif sin X. Next, untuk yang V. Di sini V-nya yang bawah ya, yang penyebut berarti sin X. Kemudian kita tentukan V aksennya, turunan sin adalah cos. Betul, cos X. Kalau sudah, langsung kita masukkan ke dalam rumus saja. F aksen X sama dengan, ayo siapa yang masih ingat? U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, hati-hati ya untuk rumus yang atas ini karena perkalian, jadi kita tidak boleh kebalik antara U aksen dan V aksennya. U aksen langsung kita substitusi saja. Di sini adalah negatif sin X. V-nya sin X. Kemudian dikurangi U. U-nya adalah 1 ditambah cos X. Dikali V aksen. V aksennya cos X. Kemudian dibagi V kuadrat. V-nya tadi sin X, kita kurung saja ya biar tidak bingung. Sin X dikuadratkan.
Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk yang depan kita kalikan karena sama-sama sin X menjadi negatif sin kuadrat X dikurangi. Nah, hati-hati ya, karena ini di dalam kurung harus kita kalikan satu per satu. Harus kita kalikan satu per satu terlebih dahulu. Nah, agar tidak keliru tandanya, kita masukkan ke dalam kurung dulu ya. 1 kali cos X berarti tetap cos X ditambah cos X kali cos X adalah cos kuadrat X. Nah, kita kurung tutup. Kemudian di sini dibagi sin X dikuadratkan. Nah, hati-hati, sin dikuadratkan jadinya sin kuadrat X. Hati-hati ya, bukan sin X kuadrat, tetapi sin kuadrat X. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita buka kurungnya. Karena bentuknya pengurangan, maka semuanya harus kita kalikan negatif. Hati-hati. Min kali cos X berarti dikurangi cos X. Kemudian ini ada negatif dikali positif cos kuadrat. Berarti menjadi pengurangan ya. Min cos kuadrat X dibagi penyebutnya adalah sin kuadrat X. Oke, di sini ada sin kuadrat dan cos kuadrat. Kita bisa menggunakan memanfaatkan rumus identitas. Agar tidak bingung, saya letakkan jejer dulu ya antara sin dan cos ini. Jadi negatif sin kuadrat dikurangi cos kuadrat, belakangnya dikurangi cos, dibagi sin kuadrat X. Nah, untuk yang sin kuadrat dan cos kuadrat, ini bisa kita keluarkan negatifnya, jadinya negatif dikali sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Oke, yang belakang tetap dikurangi cos X. Dibagi sin kuadrat X. Masih ingatkah kalian rumus identitas? Jadi, di sini kita bisa memanfaatkan salah satu rumus identitas yang berkaitan dengan sin kuadrat dan cos kuadrat ya. Jadi ada rumus identitas di mana ketika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Nah, karena ini hasilnya 1, bisa kita manfaatkan di sini. Kita ubah menjadi negatif 1. Nah, untuk yang bawah ini tadi kan sin kuadrat. Nah, ini juga kita bisa ubah dengan identitas ya, agar bisa kita sederhanakan dengan yang atas, dengan pembilangnya. Jadi sin kuadrat itu kita ubah bentuk menjadi 1 dikurangi cos kuadrat. Karena di sini sama-sama negatif pembilangnya, negatifnya kita keluarkan dulu. Jadinya 1 ditambah cos X. Untuk yang penyebut kita pecah ya, jadi kita faktorkan. Ini kan 1 dikurangi cos kuadrat. Jadi kita pecah jadi 1 ditambah cos X dikali 1 dikurangi cos X. Oke, karena pembilang dan penyebut ada yang sama, bisa kita sederhanakan. Sehingga sisanya tinggal negatif 1 per
1 dikurangi cos X. Selesai. Nah, semisal ya nanti di pilihan ganda nih, nggak ada jawabannya. Ini masih bisa kita ubah teman-teman, jadi semuanya kita kalikan -1. Semuanya dikali -1 sehingga menjadi 1 per cos X dikurangi 1. Oke, lanjut untuk soal yang ketiga. Tentukan turunan pertama dari fungsi Gx sama dengan sin pangkat 10 X kuadrat dikurangi 3X. Nah, kita gunakan aturan rantai. Nah, untuk aturan rantai ini, untuk memudahkan kalian menghafal ya, mengingat, jadi kita urutkan dari yang paling belakang terlebih dahulu. Jadi belakang, nanti ke tengah, yang terakhir ke atas. Pangkat maksud saya. Nah, untuk yang paling belakang ini bisa kita misalkan terlebih dahulu ya. Misalkannya tidak harus sama persis seperti yang saya lakukan, bisa menggunakan variabel lain. Yang paling belakang di sini saya misalkan sebagai U. Jadi U sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. Kiri U, kanan X. Berarti menjadi DU per DX. Yang kanan kita turunkan. Oke, menjadi 2X dikurangi 3. Nah, sekarang kita maju. Tadi belakang, terus maju ke depan. Setelah itu ada trigonometri yaitu sin. Nah, di sini saya misalkan sebagai V. Jadi V-nya ini adalah sin X kuadrat dikurangi 3X karena tadi sudah kita misalkan U, maka saya menulisnya di sini adalah sin U. Kita menulisnya sin U ya. Kiri V, kanan U, berarti dV per DU. Turunan sin adalah cos U. Next, yang terakhir kita naik atau berkaitan dengan pangkat. Nah, di sini saya misalkan dengan Y. Jadi GX ini saya misalkan dengan Y. Karena Y ini sin pangkat 10 padahal sin tadi V ya. Jadi Y ini sama dengan V pangkat 10. Kiri Y, kanan V, berarti di sini DY per DV sama dengan turunannya ini 10 V pangkat 9. Langsung saja kita masukkan ke aturan rantai. Jadi tinggal diurutkan ya, ini tadi karena Gx-nya kita misalkan sebagai Y, berarti G aksen atau turunan G-nya adalah DY per DX. Nah, untuk mendapatkan DY per DX ini, kita gunakan perkalian 3 tadi dari U, V, dan Y. Tinggal kita urutkan aja ya. DU per DX dikali DV per DU dikali DY per DV. Tinggal kita substitusi. Ini menjadi DU per DX-nya 2X dikurangi 3. Dikali DV per DU-nya cos U. Dikali DY per DV-nya adalah 10 V pangkat 9. Nah, semuanya kita kembalikan agar berbentuk trigonometri dan aljabar tapi variabelnya X ya. Jadi kita kembalikan ke semula. Di sini sudah X berarti tetap. Kemudian ini cos U. Nah, ini U-nya yang kita ubah. U-nya tadi adalah X kuadrat dikurangi 3X. Kemudian dikali
Ini 10 ya, tetap 10. V, nah ini V tadi sin U. Ya, V tadi sin U, sedangkan U-nya X kuadrat dikurangi 3X. Jadi di sini kita nulisnya langsung aja ya. Sin U-nya langsung diganti, yaitu X kuadrat dikurangi 3X. Jangan lupa pangkatnya, pangkat 9. Pangkat 9 itu miliknya sin loh ya, bukan X kuadrat dikurangi 3X. Nah, 10-nya kita tarik ke depan, kita kalikan dengan yang paling depan. Ini jadinya 20X dikurangi 30 kali cos X kuadrat dikurangi 3X. Dikalikan, ini sinnya langsung saya pangkatkan 9 ya. Jadi sin pangkat 9 X kuadrat dikurangi 3X. Nah, selesai. Mudah kan? Nanti kalau kalian sudah sering mengerjakan soal semacam ini, sudah tidak kagok lagi lah ya kalau mengerjakan itu nggak bingung harus pakai langkah apa ini. Kalau sudah sering mengerjakan soal semacam ini itu mudah. Yang penting hati-hati, teliti, dan sabar. Oke, sebagai bonus saya akan berikan trik lah ya. Misalkan nanti kalian mengerjakannya pilihan ganda nih. Pilihan ganda kan kalau kalian pakai kayak yang tadi kan ribet. Kalian bisa pakai cara seperti ini. Jadi caranya yang pertama pangkatnya kamu tulis lagi, yaitu 10 dikali soal nih. Jadi soalnya pangkatnya kamu kurangi 1. Jadi langsung kita tulis ya di sini sin pangkatnya tadi 10 kita kurangi 1, belakangnya tetap X kuadrat dikurangi 3X. Dikali turunan trigonometrinya dulu. Turunannya sin apa? Cos. Berarti ini kita kalikan cos X kuadrat dikurangi 3X. Nah, yang terakhir turunan aljabarnya yang paling belakang. Jadi ini dikali 2X dikurangi 3. Oke. Nah, di sini 2X dikurangi 3 kita kalikan dengan yang paling depan. Jadi kita kalikan dengan 10. Yang belakang tetap sama ya. Jadinya sin pangkat 9 X kuadrat dikurangi 3X dikali cos X kuadrat dikurangi 3X. Nah, yang depan ini bisa kita kalikan. Jadinya 20X dikurangi 30 sin pangkat 9 X kuadrat dikurangi 3X kali cos X kuadrat dikurangi 3X. Nah, sama ya hasilnya. Jadi nanti kalau teman-teman mengerjakan pilihan ganda, mungkin bisa memanfaatkan rumus ini ya teman-teman. Jadi nggak perlu repot-repot terlalu banyak mana ini yang saya misalkan U, V, dan Y. Nanti kalian bisa memanfaatkan rumus yang saya berikan. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Kapan-kapan kita bisa membahas soal yang lain lagi ya, mungkin dalam bentuk yang lebih banyak lagi. Atau mungkin ada yang mau bertanya, bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?
Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Whoa.